Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, air mata sebagai alat komunikasi tentang perasaan seseorang, entah sebagai tanda perasaan lagi sedih atau bahagia. Islam sendiri memandang air mata lebih dari itu, di mana air mata bahkan bisa menjadi penentu seseorang terbebas dari api neraka. Lantas, apa rahasia di balik derai air mata? Seperti apa air mata penyelamat api neraka? Apakah ada bentuk tangisan yang dilarang Islam? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Bagaimana ilmuwan ungkap rahasia di balik air mata? Air mata jatuh tak kala seseorang sedang dalam perasaan sedih. Namun pada beberapa peristiwa, air mata keluar karena terpercik bawang atau cabai. Seorang ilmuwan asal Jerman dan Amerika Serikat melakukan penelitian pada air mata yang keluar karena sebab yang berbeda. Dilansir dari republika.co.id, hasil penelitian dari kedua peneliti tersebut mengungkapkan bahwa ada perbedaan jenis air mata yang keluar karena perasaan sedih dengan air mata terkena terpercik bawang. Air mata yang keluar karena terpercik bawang atau cabai ternyata tidak mengandung zat yang berbahaya. Sementara air mata yang mengalir karena rasa kecewa atau sedih disimpulkan mengandung toksin atau racun. Dari hasil tersebut, kedua peneliti merekomendasikan agar orang-orang yang mengalami rasa sedih lebih baik menumpahkan air matanya. Sebab apabila air mata kesedihan tidak dikeluarkan akan berdampak buruk pada kesehatan lambung. Dari penelitian ini pula menjelaskan bagaimana pentingnya mengeluarkan air mata ketika merasa sedih. Salah satu kesedihan yang dianjurkan untuk menangisi ialah perbuatan salah yang kini disesali. Tangisan karena mengingat perbuatan buruk di masa lampau selain berdampak baik bagi kesehatan, juga sesuai yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya, tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Apakah tangisan memohon ampun selamatkan dari siksa neraka? Air mata yang keluar bukan semata sedih karena kehilangan orang yang dicintai. Kesedihan karena mengingat dosa yang telah diperbuat juga bahkan membuat seseorang bercucuran air mata. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa air mata bisa mendatangkan pertolongan Allah di akhirat. Air mata yang dimaksud adalah orang-orang yang menangis di keheningan malam. Menangis disebabkan besarnya rasa takut kepada Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah sudah mengingatkan bagaimana tetesan air mata yang dapat menjauhkan seseorang dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Takutlah engkau akan doa, termasuk air mata orang-orang yang dizalimi. Sesungguhnya tidak lagi jarak pemisah antara Allah dengan orang tersebut." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah SAW dengan para sahabat bahkan menjadikan air mata sebagai cara berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla. Menangis bukan karena kehilangan harta benda atau sosok manusia yang dicintai. Menangis bukan lain karena rasa sedih dan menyesali perbuatan yang dimurkai Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menyifatkan orang-orang yang berilmu ialah yang bersujud sambil menangis. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Quran Surah Al-Isra ayat 109. Sungguh besar keutamaan air mata yang keluar karena rasa takut kepada Allah. Karena itu, air mata kesedihan atas penyesalan yang telah diperbuat akan menjadi penyelamat api neraka. Maka dari itu, air mata menjadi ukuran kadar keimanan seseorang. Apakah ada tangisan yang dilarang Islam? Air mata bisa jatuh dalam bentuk apapun. Kadang menangis kala bahagia datang. Namun sebaliknya, duka juga tak luput dari derai air mata. Salah satu duka yang membuat seseorang menangis adalah ketika ada salah satu keluarga yang meninggal dunia. Rasulullah SAW sudah memberi peringatan perihal tangisan atas meninggalkan anggota keluarga. Dari Ibnu Umar bahwa Hafsah menangis untuk Umar, dan dia berkata, "Tenanglah, wahai anakku. Apakah kamu tidak tahu bahwa Rasulullah SAW berkata, orang yang meninggal menderita karena tangisan keluarganya atas dirinya? Larangan menangis atas kepergian salah satu anggota keluarga bukanlah hal yang diharamkan, kecuali tangisan tersebut disertai dengan ratapan yang terkesan berlebihan." Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa menjelaskan, sebaliknya, tidak ada dosa dalam air mata yang ditumpahkan oleh mata dan kesedihan di dalam hati. Tetapi meratap dan meratap dilarang.
Tangisan bagi orang yang meninggal tidak salah selama tidak disertai dengan ratapan. Meratap atau merasa tidak senang dengan kehendak dan keputusan Allah termasuk tangisan yang dilarang. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Saya meminta izin kepada Tuhan saya untuk berdoa memohon pengampunan baginya, dan Dia tidak memberi saya izin. Dan saya meminta izin kepada Dia untuk mengunjungi makamnya, dan Dia memberi saya izin. Jadi kunjungi kuburan karena mereka akan mengingatkan Anda tentang kematian." Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, tidak salah kita menangis karena kesedihan yang sifatnya duniawi. Namun, air mata yang paling berkualitas adalah air mata kesedihan karena takut kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Setiap mata akan menangis di hari kiamat kelak, kecuali mata yang menangis karena takut kepada Allah, mata yang terpelihara dari hal-hal yang diharamkan Allah, serta mata yang berjaga di jalan Allah." Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.